Maraknya pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan lowongan kerja luar negeri menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. Untuk itu, harus ada sinergi pemerintah pusat dan daerah mengatasi masalah ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani turut membawa isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Nusa Tenggara Timur. Puan menegaskan harus ada kolaborasi lintas negara untuk memperoleh solusi dari permasalahan pekerja migran. Ini yang juga salah satu menjadi isu yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya di parlemen, tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Dan saya merasa bahwa KTT ASEAN ini atau bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pekerja migran yang ada di ASEAN. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menilai kurangnya sosialisasi bagi calon pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Alhasil, banyak pekerja migran asal Indonesia atau PMI berstatus non-prosedural karena tidak melalui mekanisme dan persyaratan yang benar. Yang paling pertama tentunya menurut saya iklankan ya, bagaimana prosedur untuk bisa mereka mendapatkan pekerjaan di luar ya sebagai dari CPMI ini untuk ditempatkan. Prosedur itu disampaikan, kemudian sampaikan yang seperti apa yang ilegal disampaikan juga. Tapi jangan juga menutup ya keluhan dari masyarakat di mana keinginan mereka ini terhambat karena terlalu lama, birokrasinya terlalu berbelit-belit. Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Irma Suryani menambahkan, penguatan sosialisasi perlu diutamakan kepada masyarakat kabupaten dan desa yang notabene masih minim jangkauan informasi. Sosialisasi tidak hanya di tidak hanya di provinsi-provinsi, ya kan? Tapi masuk jugalah ke kabupaten-kabupaten. Kenapa? Karena kebanyakan yang tertipu itu teman-teman PMI yang tertipu, yang berangkat unprosedural itu tidak tahu sama sekali bagaimana cara mereka bisa berangkat bekerja di luar negeri maupun persyaratan-persyaratannya. Nah, inilah yang selalu menjadi masalah ya. Nah, sosialisasi itu penting sekali. Nah, bayangkan ketika misalnya ya PMI kita yang dari desa-desa itu bisa dipengaruhi oleh calo ya, kemudian membayar sejumlah uang, tapi kemudian kontrak kerjanya belum ditandatangani di tanah air gitu. Banyak yang ditandatanganinya misalnya di luar negeri, bahkan ada kontraknya yang juga nggak jelas. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa Atyana meminta pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi penggerak untuk mengoptimalkan lembaga pelatihan calon pekerja migran atau CPMI di daerah. Peran lembaga pelatihan kerja sangat penting untuk melatih dan menyiapkan lapangan kerja sampai ke luar negeri, sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Nah tentu ini kan bukan saja hanya di Bali, semestinya kan tenaga kerja ini kan di luar ini kan cukup tinggi juga, apalagi di daerah Jawa kan penduduknya tinggi, demografinya juga tinggi. Nah tentu model-model seperti ini tidak hanya ada di Bali, itu harus adanya di masing-masing provinsi, sehingga nantinya itu kan mereka tidak usah jauh-jauh ke Bali, tentu masalah biaya kalau dan juga nantinya ini kan peran pemerintah itu harus betul-betul agar tiap-tiap daerah itu mendorong dibentuk model sekolah-sekolah pelatihan seperti ini untuk membantu tenaga kerja. Beberapa negara di dunia saat ini mengalami depopulasi, sehingga memperluas peluang bagi pekerja migran Indonesia. Hal itu perlu didukung pelatihan keterampilan dan administrasi yang mudah bagi calon pekerja migran. Jika tidak, maka bonus demografi hanya sebatas tambahan populasi yang bakal menjadi beban negara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.